Usulan pemakzulan mencuat saat ini, tapi juga dibutuhkan kewenangan DPR, MK, dan juga MPR. Artinya ini prosesnya akan panjang sekali. Mas Ferry, kalau dilihat prosesnya begitu panjang, lalu kalau dilihat dari realitas secara kenegaraannya bagaimana? Ya, prosesnya cukup melibatkan banyak lembaga. Soal panjang tidak panjang itu tergantung political will 3 lembaga. Ya. DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dia bisa ribet, panjang, lama, jika memang political will-nya berbeda dalam perspektif yang mengajukan. Tapi dia akan bisa cepat kalau kemudian political will-nya sama. Antara yang diusulkan DPR, disidang di Mahkamah Konstitusi, dan kepentingan akhirnya di MPR. Nah, saya melihat ya bisa saja dalam waktu 8 bulan ke depan ini akan terjadi. Karena konstitusi pasal 7A, 7B itu tidak memberikan patokan waktu. Jadi karena dia sudah dekat, masa jabatannya tidak boleh diajukan. Tidak ada itu. Jadi sepanjang presiden oleh masyarakat melalui DPR dianggap melakukan pelanggaran hukum dan tidak memenuhi syarat, dia dapat diajukan pemberhentian di tengah jalan. Dan bagi saya banyak ya cawe-cawe tadi, kalau kita ingat ya Presiden Nixon itu cawe-cawe menjelang pemilu. Artinya bisa masuk dari situ entry point-nya? Ya, entry point-nya bisa. Soal perbuatan tercela itu besar sekali itu. Dan Nixon dianggap melakukan perbuatan tercela karena cawe-cawe urusan pemilu. Pak Habibur Rahman, bagaimana Anda melihat ini? Apakah cukup alasannya? Jika cukup alasannya, nanti apa yang akan dilakukan? Ya, kalau menurut Ferry Amsari sih pasti cukup. Ya. Tapi kalau secara objektif menurut sebagian besar rakyat tentu jauh dari cukup. Ya. Kita lihat misalnya apa yang dituduhkan soal ketidaknetralan terkait Pilpres. Dikatakan ada anaknya Pak Presiden ikut pemilihan. Ya, kita urai satu-satu ya. Dalam konteks itu kita lupa ya, mungkin teman-teman lupa bahwa konstitusi kita bahkan mengatur seorang presiden incumbent boleh maju. Wah, itu lain kembali hal. Sebagai presiden. Saya ngomong dulu Pak, ya Pak Ferry. Tertib ya Pak Ferry ya. Yang kedua ya. Dalam konteks global juga nggak ada masalah ya, seorang presiden incumbent mendukung presiden berikutnya. Di Amerika misalnya ya, George W. Bush mendukung John McCain waktu lawan Obama. Lalu Obama kemudian mendukung Hillary waktu lawan Donald Trump. Itu bukan hal yang aneh ya. Tapi tidak ada presiden yang mendukung anaknya jadi presiden. Pak Habib dibilang dengan Pak Ferry tidak ada presiden yang mendukung anaknya sebagai calon wakil presiden. Saya selesaikan, saya nggak tanggapin Ferry ya. Satu-satunya kata netral dalam undang-undang pemilu kita itu di pasal 441 terkait dengan pemantau pemilu. Kalau presiden aturannya bukan soal netral atau tidak netral, soal apakah dia menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu. Jadi karena gradasi kenetralan itu kan beda. Kalau TNI Polri dia tidak punya hak untuk memilih. Ya. Kalau presiden boleh, bahkan boleh maju kembali sebagai pemilih. Jadi kalau kita lihat ininya, substansinya, kalau ini dikhawatirkan abuse of power, saya pakai logikanya Pak Ferry lah yang dangkal itu ya, misalnya ya. Kalau anaknya, maka dia kemungkinan abuse of power. Lah, dia sendiri boleh maju kok. Bagaimana kita mengkalkulasikannya? Kalau dia sendiri maju kan tentu dia pasti bisa sangat-sangat bisa abuse of power. Karena itu analisanya bukan asumsi-asumsi, bukan anggapan-anggapan dan tudingan seperti Pak Ferry, tetapi faktual. Apanya ini yang sampai sekarang nggak ada. Ada tidak faktualnya? Ditahan Pak Habib. Ada tidak? Ada tidak Pak Faisal secara faktualnya? Ditahan dulu Pak Habib. Faktanya apa? Faktual kan jadi begini. Halo Bung Habibur Rahman. Silakan Pak Faisal. Penjelasan Bang Ferry itu banyak diurai di ruang publik dan mewakili pendapat rakyat. Bahwa di atas tafsir konstitusi ini ada satu kebutuhan konsolidasi moral politik untuk menyelamatkan tujuan negara. Kalau arah tujuan negara ini ditunggangi oleh dinasti politik, maka protes muncul secara gerakan moral itu akan muncul. Dia nggak lagi bicara soal mekanisme. Jatuhnya Soeharto orang juga nggak tahu pasal apa. Ya kan? Bagaimana mekanisme ketatanegaraan itu diperbincangkan. Jadi ini satu diskusi yang terlalu rancau.
Jadi Habibur Rahman dan kawan-kawan partai politik yang ada di lingkaran kekuasaan yang masih mengusung berangkas politik yang diikat oleh kepentingan lapak di sana itu berhenti untuk merespon kami. Tapi secara faktual kami tidak mau diskusi sama mereka. Mereka ini orang yang kehilangan moral, sudah hancur, hari-hari gendong putra presiden. Oke, dibilang kehilangan moral bagaimana Pak Habib? Jadi tidak punya akal sehat, tidak punya moralitas, dan semua pendapat mereka itu rakyat tolak. Kami tidak mau berbincang dengan mereka, pengusung berangkas politik. Yang kami bicara ada satu peluang konsolidasi untuk menyelamatkan negara yang dibuka oleh Menko Polhukam. Satgas anti pemilu curang. Itu kan fokus perbincangan rakyat hari ini. Oke. Karena semua lembaga negara pengawasan, partai politik lebih khusus di lingkaran kekuasaan ini udah ambruk moralnya. Baik, ditahan. Maka yang tersisa instrumen di Menko Polhukam ini kemudian digunakan oleh rakyat untuk mengkonsolidasikan hak-hak mereka di dalam bernegara. Pertanyaan, apakah rekomendasi Menko Polhukam kalau ditemukan kejahatan cawe-cawe ini melanggar dan merusak demokrasi itu tidak bisa dipakai oleh DPR? Oke. Proses ini yang lagi kami tunggu. Oleh sebab itu, saya sedikit memberi informasi berdasarkan konsolidasi poros transisi Indonesia yang dimotori oleh Satio Novanto, itu sudah bertemu dengan beberapa pimpinan partai di lingkaran kekuasaan. Dan mereka memberi sinyal mendukung pemakzulan apabila PDIP dan kelompok-kelompok oposisi terus bergerak. Oke, silakan. Saya mau mengurai. Jadi gerakannya udah terlalu maju, bukan lagi perbincangan teoritis. Saya mau mengurai kondisi faktual berdasarkan pandangan Pak Habibur Rahman yang tidak dangkal tapi sampai ke langit yang ketujuh itu ya, sehingga sulit kita jangkau cara berpikirnya. Dia barusan menjelaskan faktual yang sangat penting bahwa kalau presiden menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan anak, keluarganya atau kroninya, di sanalah dia melanggar. Inilah pasal cawe-cawe itu. Apa saja cawe-cawenya bisa kita urai. Faktanya presiden sedang menunjuk 278 kepala daerah ya, yang kemudian akan mengkoordinasi kepentingan politik anaknya. Presiden bahkan mengundang kepala desa untuk kemudian menunjukkan sikap keberpihakannya. Anaknya bertemu kepala-kepala desa itu untuk mendukungnya. Jadi presiden sebenarnya kalau mau dilihat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kandidat tertentu, sudah banyak buktinya. Tinggal keberanian partai politik yang nanggung dalam berbagai hal. Dia tahu presiden punya masalah, tapi dia hendak berdiri dalam banyak kaki. Ini partai politik kita. Kalau melawan otoritarianisme seperti ini, penyalahgunaan wewenang, adab dalam berpolitik yang tidak sehat, melanggar demokrasi, tidak boleh lagi sikap setengah-tengah, dan partai harus menunjukkan bahwa wewenang mereka bisa digunakan untuk melakukan impeachment terhadap presiden. Pak Habibur Rahman, dinilai ada otoritarisme dan juga ada pelanggaran adab politik. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya itu, makanya semakin saya yakin cara pandang saudara Ferry ini dangkal dan hanya berdasarkan kebencian. Feminisme politik. Ya, terima kasih. Kekuasaan itu kan tersebar, Pak Ferry. Ya, tersebar, dan faktanya hari ini yang sudah terbukti soal PJ kepala daerah adalah fakta integritas PJ Bupati Sorong yang intinya ingin memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Saya dengar ini masih sekali, gitu loh. Ya, bukan masih kasuistik ini. ya. Kemudian banyak sekali soal kepala desa, Pak Ferry. Ya. Tapi saya mau tanya Habibur Rahman, boleh nggak nih? Silakan. Saya boleh tanya Bang, sebentar. Sebentar. Bang Habibur Rahman, halo. Halo Bang Habibur Rahman. Saya diambil dari tenaga pendamping desa. Halo. Oke, itu di bawah Kemendes yang ada, Kemendes itu kan kementerian yang menterinya berafiliasi ke paslon 1. Oke, Pak Habib. Begitu juga Pak Habib, waktu kita sangat singkat sekali. Sepertinya ada pertanyaan yang menggantung dari Pak Faisal. Saya mau tanya satu pertanyaan, Bung Habibur Rahman. Bung Habibur Rahman. Banyak sekali sosialisasi Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja di bawah Kementerian. Oke, Pak Habib ditahan dulu karena waktu kita sangat singkat sekali. Pak Faisal ada pertanyaan yang sangat menggantung. Silakan Pak Faisal untuk bertanya dengan Bung Habib.
saudara Ferry, Yang dia mau nggak fair kalau dipertanyakan menyebutkan itu yang presiden. menguntungkan paslon selain Presiden di paslon pasal nomor 2. 7A. Presiden Kan mengumpulkan gitu, 3 kali Jadi, lebih terus kepala kalau desa. kacamatanya, Anda bicara ya, dalam hanya kasus jelas yang lain. melihat Bagaimana? salah Katanya yang pikirannya dianggap tidak menguntungkan dangkal. paslon 2. Ketika Tetapi menguntungkan cara paslon menjelaskan Oke, Pak menutup Habib, nutupkan Anda kepada disebut publik. berbicara dalam kasus lain. Saat ini Pak Faisal ingin bertanya sesuatu. Bukan kasus lain. Itulah Kasus fakta-fakta lain. yang ada. Secara Konteksnya tidak kita percaya. bicara Sudah apakah berbulan-bulan mungkin saudara presiden Ferry di-impeach. bicara hal ini, Saya menjelaskan kepuasan banyak sekali masyarakat pertemuan-pertemuan terhadap istana Pak Jokowi dengan kepala terus desa. meningkat, gitu loh. Oke, ditahan Pak Habib. Ya, saya Silakan Pak mau- Faisal. Terakhir ya, pertanyaan dari Pak Faisal yang langsung akan dijawab oleh Pak Habib. Silakan Pak Faisal. Santai saja soal pemakzulan ini. Ini premanisme politik dalam cara berkomunikasi di ruang publik. Pendapat Habibur Rahman itu harus dikonfirmasi dulu. Apakah pendapat pribadi atau partai politik? Otoritas itu perlu untuk kita dengar. Kalau dia pendapat pribadi nggak penting. Ya kan? Kedua, saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman, lebih dari 50% di internal Gerindra, dan silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Baik. Silakan saya tantang itu. Kenapa? Karena mereka sadar mereka bersama-sama rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Dan lebih khusus 5 orang, Jokowi, Iriana, Gibran, Kaisang. Kejahatan dinasti politik ini fakta di depan mata menunggangi arah tujuan negara. Baik. Jadi kalau ditanya, apakah perlu pemakzulan? Hari ini seluruh rakyat sadar, negara ini harus dikembalikan dalam tata kelola berkeadilan, tidak dibajak oleh kepentingan dinasti politik. Jadi posisi Habibur Rahman, saya ingatkan Anda sebelum bicara soal isu pemakzulan, saya minta konfirmasi positioning Anda. Karena jangankan bicara pemakzulan, mengoreksi perilaku, kekasaran, tidak adabnya Prabowo saja Anda tidak mampu. Bagaimana Anda mau memperjuangkan keadilan bagi rakyat? Jadi berhenti merespon isu ini. Rakyat tidak percaya dengan partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan, yang hari-hari mereka hanya daya panggilnya karena berangkas negara, bukan karena hati nurani. Udah berhenti, kamu berhenti bicara. Kita tidak beri ruang untuk bicara ini. Jangan mendistorsi rakyat dengan mekanisme aturan baca-baca pasal seolah-olah rakyat bodoh. Udahlah berhenti. Anda saya perintahkan berhenti. Baik, ditahan dulu Kita Pak tidak Faisal. mengintervensi Habib, agenda silakan, kalian. Pak Habib, untuk Hormati respon juga singkat saja. suara rakyat. Ini gerakan moral karena sikap kalian yang tidak jelas dalam bernegara. Istighfar, brother. Close. Santai aja. Nggak perlu teriak-teriak. Udahlah Habibur Rahman, udahlah jangan bikin onar lagi lah. Rakyat udah muak, udah capek. Ya silakan. Kan Anda rakyat berhak bicara. Tetapi sebagai negara Anda jangan masuk mengotak-atik wilayah gerakan pemakzulan dalam rangka mengoreksi kekuasaan Jokowi. Kami tidak ada urusan pribadi dengan Anda. Kinerja Pak Jokowi tinggi sekali. Gitu. Bikin saja Gerindra itu, silakan umumkan kami menolak secara resmi pemakzulan supaya rakyat tahu bahwa kalian mendukung dinasti politik. Justru kami menolak. Resmi, bukan suara pribadi Habibur Diminta Rahman. untuk secara resmi menolak. Udah capek rakyat hadapi politisi dengan mental seperti itu. Kita menolak pemakzulan. Dan sampaikan kepada kawan-kawan di lingkaran kekuasaan, kawan-kawan Anda, Jimli, Profesor Yusril, saya ingatkan, tidak lancang untuk melakukan rekayasa opini atas nama pakar hukum. Kalian sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Baik, waktu juga yang terpaksa mengakhiri diskusi kita. Paling tinggi, Pak. Survei Habibur Rahman paling tinggi. Baik, udahlah. Diskusi Udahlah, nanti berhentilah. waktu dan Berhentilah gendong Gibran sana, berhenti. Kita tunggu prosesnya seperti apa nanti. Saya nggak takut ya, gitu loh. Supaya aja, gitu loh. Baik, terima kasih atas perspektifnya sore ini. Sayang sekali waktu juga yang harus menyudahi diskusi kita. Nanti kita akan berupaya untuk kembali menyediakan waktu yang lebih besar luang lingkupnya untuk lebih menyampaikan perspektif. Terima kasih sekali lagi anggota Petisi 100 Pak Faisal Assegaf, terima kasih. Dan juga dosen hukum tata negara serta peneliti Posdem Universitas Andalas Pak Ferry Amsari, dan juga Pak Habibur Rahman, Jubir TKN Prabowo Gibran sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore.